Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Monik dan untuk teman-teman semua, perkenalkan saya Cut Safira dari kelas karyawan Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan keuangan mengenai usaha dagang nasi goreng. Saya akan menjelaskan mulai dari trial balance, income statement, financial position, dan return earning. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke trial balance, saya ingin membahas dulu dari mana saya mendapatkan jumlah tersebut, lalu saya letakkan di trial balance. Yang pertama itu saya memiliki equipment atau aset, yaitu barang-barang dapur yang saya miliki dengan jumlah 13.200.000. Selanjutnya saya punya purchase item, itu adalah bahan-bahan baku atau bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk dagang sebesar 5.820.000. Selanjutnya saya ingin menghitung perkiraan atau asumsi. Yang pertama itu asumsi penjualan. Misalkan saya buka usaha ini selama 26 hari dan minimal satu hari itu saya harus menjual 40 bungkus dengan harga 15.000. Asumsinya saya akan dapat sebesar 15.600.000. Lalu ada asumsi sales discount, maksudnya adalah saya memberikan diskon kepada pelanggan. Kali ini saya memberikan 2% pada penjualan bulan Mei lalu ya. Jadi 2% dikali 15.600.000 sama dengan 312. Selanjutnya saya punya asumsi sales return. Sales return yang saya gunakan itu 1% dari total penjualan bulan Mei. Jadi 1% dikali 15.600.000 sama dengan 156.000. Selanjutnya nggak lupa kalau kita beli barang kita kan harus hitung depresiasinya. Jadi saya ingin menghitung depresiasi daripada kitchen equipment yang saya miliki menggunakan metode garis lurus, yaitu harga barangnya dikurangi residual value atau harga wajarnya di pasaran, lalu dikurangi useful life-nya atau masa penggunaannya. Anggaplah rata-rata kita gunakan 5 tahun. Jadi 13.200.000 itu saya gunakan residual value-nya itu 0 dibagi useful life-nya 5 tahun sama dengan 2.640.000 per tahunnya. Tapi karena kita menggunakannya laporan keuangan ini tiap bulan, kita harus membagi menjadi 12. Jadi akan mendapatkan hasil sebesar 220.000 tiap bulannya. Baik, saya akan menjelaskan trial balance. Trial balance itu kan merupakan kumpulan saldo dan account dari buku besar yang pada akhir periode nanti akan digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara kredit ataupun debit. Fungsinya yang lain adalah menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan dan membantu mendeteksi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Lalu yang pertama ini saya punya cash atau uang tunai itu sebesar 20.830.300. Saya letakkan di debit. Saya punya juga account receivable yang mana orang punya hutang kepada saya sebesar 1 juta, saya letakkan di debit. Saya punya kitchen equipment sebesar 13.200.000, saya letakkan di debit. Saya punya accumulated depreciation equipment, itu udah kita hitung yang saya jelaskan sebelumnya, saya letakkan di kredit sebesar 220.000. Saya punya inventory beginning atau modal awal, biasanya kalau kita udah dagang di bulan sebelumnya itu ada sisa, itu bisa kita pakai lagi, letakkan di inventory beginning. Besarnya itu 1 juta, letakkan di debit. Lalu saya membeli barang itu 5.820.000, saya letakkan di debit. Saya punya dapat diskon dari yang beli, purchase discount, saya letakkan di kredit sebesar 65.500. Biar tidak ada selisih. Jadi diskonnya berapa kita letakkan di kredit, tetap ditulis. Saya punya purchase return allowance.
Yang mana misalkan barang yang saya beli itu jelek, itu saya balikin ke penjual, saya akan dapat duitnya dibalikin refund itu sebesar 32.800, saya letakkan di kredit. Ada lagi freight in atau biaya barang masuk itu sebesar 500.000 saya letakkan di debit. Saya punya sales revenue atau pendapatan, saya letakkan di kredit. Walaupun pendapatan, kenapa letakkan di kredit? Karena kan kita punya investor, kita harus bikin laba ditahan, kita punya hutang ke orang, jadi itu masih kotor, harus dibagi-bagi lagi. Kita punya kewajiban ke pihak-pihak lain, jadi letakkan di kredit sebesar 15.600.000. Lalu saya bikin sales discount yang udah saya jelaskan sebelumnya, itu saya letakkan di debit sebesar 312.000. Lalu saya punya sales return and allowance kayak yang saya jelaskan sebelumnya, itu saya letakkan di debit sebesar 156.000. Saya selain pemasukan di toko, saya ikut event dan workshop juga, yaitu letakkan di kredit dua-duanya. Yang di event itu 1.600.000, yang di workshop 1.800.000. Lalu saya punya packaging material expense, pokoknya yang belakangnya expense itu diletakkan di debit, itu sebesar 300.000. Ada juga delivery expense 400.000, punya advertising and promotion, platform fees expense di GoFood. Bedanya advertising dan platform, kalau platform itu kan online, kalau advertising itu kan biasanya brosur, billboard gitu. Lalu ada saya punya karyawan 2, kasir dan server, sebesar 1.200.000 dan 1.400.000 saya letakkan di debit. Saya punya sales supplies itu sebesar 120.000 di debit. Saya kalau mau bikin resep-resep baru, itu kan namanya produk sampel, pengeluarannya itu terus juga di debit sebesar 250.000. Saya harus bayar internet, electricity, dan waternya 400.000 saya letakkan di debit. Saya harus punya cleaning and sanitation supplies sebesar 110.000 saya letakkan di debit. Saya punya office supplies kayak struk, isi stapler, dan yang lain sebesar 100.000 tuh saya letakkan juga di debit. Saya harus bayar sewa ruko atau toko itu sebesar 2 juta tiap bulannya, saya letakkan di debit. Ada depreciation of kitchen equipment. Kalau accumulated itu kan letakkannya di kredit. Kalau depreciation of kitchen itu letakkannya di debit. Jumlahnya sama sebesar 220.000. Saya punya miscellaneous expense atau biaya lain-lain, biaya-biaya yang gak terduga yang jumlahnya kecil, itu sebesar 100.000 saya letakkan di debit. Karena saya franchise, saya harus bayar ke pusat tiap bulannya sebesar 500.000. Saya kalau narik duit 4 juta misalkan, itu saya letakkan di debit. Lalu saya harus memberikan bagian atau haknya kepada saya sendiri dan investor. Misal untuk saya itu 20 juta saya letakkan di kredit. Untuk investornya untuk sayanya itu 14 juta, dan untuk investornya itu 20 juta itu saya letakkan di kredit. Lalu saya punya hutang ke pihak lain sebesar hutang jangka pendek ya, account payable, sebesar 7.920.000. Dan kita bisa lihat trial balance saya balance. Baik, selanjutnya kita lanjut ke income statement. Jadi tujuan laporan ini untuk menunjukkan pendapatan, menunjukkan beban-beban yang dikeluarkan, serta laba bersih dan laba ruginya, serta laba bersih dan rugi dalam periode tertentu. Oh ya, sebelum kita menghitung income statement, kita harus hitung dulu COGS-nya. Karena kan kita harus melampirkan COGS di income statement. Caranya adalah seperti yang bisa kita lihat, ada beginning inventory. Ini data ini
berdasarkan data yang ada di trial balance. Kita ikutin aja, dan kita pindahin, dan hasilnya itu sebesar 6.221.000. Jadi di income statement ini kita tinggal bagi-bagi gitu ya, sesuai misalkan sales semua. Kayak sales revenue, pendapatan saya itu 15.600.000 bulan itu. Lalu ada keterangan sales discount, sales revenue and allowance itu diletakkan juga. Jadi sales revenue dikurangi sales discount dikurangi sales revenue and allowance, totalnya menjadi 468.000. Itu adalah net salesnya. Jadi sebetulnya kalau income statement ini kita meletakkan sesuai dengan kategorinya. Misalkan kategorinya sales, kita letakkan di sales. Kategorinya expense, kita letakkan di expense. Ada selling expense, administration expense, other income, lalu net income. Yang pertama itu ada sales revenue, itu pendapatan saya di bulan ini sebesar 15.600.000 dan dikurangi sales discount 312.000, dikurangi lagi sales revenue and allowance sebesar 156.000, hasilnya itu 468.000. Lalu sales revenue dikurangi 468.000 tadi, hasilnya 15.132.000. Itu merupakan net sales. Lalu ada COGS-nya yang udah kita hitung tadi kan sebesar 6.221.700. Itu dikurangi lagi, hasilnya jadi 8.910.300. Itu adalah gross profitnya. Lalu ini semua selling expense dijumlahkan, jadi jumlahnya 1.390.000. Kita jumlahin lagi administrative expense atau beban-beban dari kegiatan operasional kita setiap hari, itu hasil 5.530.000. Itu semua. Oh ya, kita jumlah lagi nih other income, pendapatan dari tempat lain, event revenue, workshop revenue, itu totalnya 3.400.000. Nah itu selling expense ditambah administratif dikurang si 6.920.000 nya tadi, dikurang lagi 3.400.000, jadi 5.390.000. Lalu saya ada return earning. Laporan ini menjelaskan perubahan modal pemilik selama satu periode, yang menunjukkan modal awal ditambah laba bersih dikurangi owner drawing, dan hasil akhirnya adalah modal akhir. Laporan ini maksudnya menunjukkan bagaimana modal pemilik bertambah atau berkurang. Seperti yang bisa kita lihat ya, owner's capital, pendapatan ownernya itu 14 juta, dikurangi net income 5.390.300, hasilnya 19.390.300. Lalu dikurangi lagi owner's drawing atau yang dia ambil itu sebesar 4 juta, hasilnya owner's capitalnya adalah 15.390.300. Kita akan membahas statement of financial position. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Kali ini menunjukkan posisi keuangan pada penutupan bulan Mei. Komponen utamanya itu ada aset, equity, dan liabilities. Sebelumnya itu kan ada current asset atau aset lancar dan non current asset atau aset tidak lancar. Jadi kalau current asset itu adalah aset yang diharapkannya bisa dicairkan menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan habis dalam waktu 1 tahun.
Contohnya ada cash, yang uang tunai yang bisa digunakan kapan aja, atau mungkin piutang usaha, uang yang masih harus diterima pelanggan. Ada juga ending inventory atau persediaan akhir, atau barang bahan baku yang akan dijual atau digunakan dalam waktu tertentu. Ciri khas dari current asset itu adalah dapat dicairkan ke kas, digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, dan biasanya dipakai atau terjual dalam satu periode akut 1 tahun gitu. Lalu ada juga non current asset atau aset nggak lancar. Itu adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Contohnya ada equipment, ada franchise, hak waralaba yang biasanya berlaku beberapa tahun. Ciri khas dari non-current asset itu adalah tidak dijual jangka pendek, digunakan untuk kegiatan operasional jangka panjang, dan nilainya bisa berkurang setiap tahun melalui penyusutan atau amortisasi. Baik, jadi masuk ke dalam statement of financial position, non-current asset itu ada property, plant, dan equipment. Seperti yang bisa kita lihat, ada kitchen equipment itu 13.200.000. Di bawahnya kita letakkan accumulated depreciation equipment. Depresiasinya itu sekitar 220.000, dan itu kan dikurangi ya, jadi hasilnya adalah 12.980.000. Selanjutnya ada intangible asset, yaitu franchise, itu sebesar 500.000. Jadi total non current asetnya 12.980.000 itu ditambah 500.000, hasil jadi 13.480.000. Selanjutnya masuk ke current asset, yaitu ada ending inventory sebesar 1 juta, ada account receivable 1 juta, cashnya 27.830.300. Total current asetnya itu 29.830.300. Tadi non current asset dijumlahkan current asset jadinya 43.310.300. Itu aset yang kita miliki ya. Selanjutnya itu ada equity dan liabilities, yaitu beban. Yaitu equity-nya itu ada lebih kepada saham ya. Jadi pendapatan dari saham kayak si investor capitalnya itu 20 juta, ada owners capitalnya di tanggal Mei 31 itu 15.390.300. Kita jumlahkan hasil jadi 35.390.300. Untuk liabilitiesnya kita punya account payable yang harus kita bayar itu sebesar 7.920.000. Nah, kita jumlah yang tadi equity dan liabilitiesnya totalnya 43.310.300. Jadinya balance. Karena aset dan equity-nya totalnya harus balance. Baik, alhamdulillah semuanya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Monik atas ilmu yang diberikan, dan terima kasih kepada teman-teman semua untuk antusiasnya. Terima kasih.